Bu Ami, silahkan masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Baik, dengan saya ya Ibu Bidan Diana yang bertugas pada siang hari ini. Ada keinginan apa Ibu datang ke sini? Ini Mbak mau program hamil. Mau program hamil. Baik. Kalau begitu, Bu Ami, saya minta datanya terlebih dahulu ya. Baik. Untuk nama lengkapnya Ibu Ami siapa? Ami Setiani. Ami Setiani. Umurnya berapa tahun? 24. 24 tahun ya. Dari Jawa atau Ya, dari Jawa ya. Agamanya Islam? Islam. Pendidikan terakhir? SMP. SMP. Iya. Baik, pekerjaannya sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah, alamatnya di mana Ibu? Parakan Temanggung. Parakan Temanggung. Oke, kalau pasangannya nama lengkapnya siapa? Bapak Budi. Bapak Budi. Budi siapa? Budi Handoyo. Budi Handoyo. Umurnya berapa tahun Bapak Budi? 28. 28. Dari Jawa juga ya? Iya, dari Jawa juga. Agamanya Islam? Islam. Islam. Pendidikan terakhir Bapak Budi apa? SMA. SMA. Pekerjaannya? Buruh. Buruh ya? Iya. Oh, iya. Alamatnya sama ya? Parakan Iya, Temanggung sama. gitu. Baik. Mau program hamil ya Ibu ya. Di sini ada keluhan utamanya Ibu? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak pusing atau nyeri di bagian perut nggak? Enggak pernah. Kemudian saya akan menanyakan riwayat haidnya ya Ibu. Ibu haid pertama itu umur berapa? Umur 13 tahun. Umur 13 tahun ya. Waktu SMP ya Ibu ya? Iya. Kemudian siklusnya berapa hari Ibu? 28 hari. 28 hari ya. Banyaknya berapa kali membalut Ibu? 2 kali. 2 sampai 3. 2 sampai 3, iya. 2 Di sampai awal 3. 3. Oh iya. Kalau haid itu nyeri nggak Bu? Enggak. Enggak ya? Sebelumnya sih. Sebelumnya. Iya. Oke. Selamanya berapa hari Ibu kalau haid? 7-8 hari. 7 sampai 8 hari ya. Kalau lagi haid ada keluhan nggak selain nyeri pas awal-awal? Enggak ada. Nggak ada ya. Kemudian riwayat kesehatan ibu atau keluarga ibu itu ada yang punya penyakit menular atau HIV, AIDS, sifilis, gonorrea, hepatitis dan sejenisnya? Nggak ada. Kemudian dari ibu dan keluarga ibu atau keturunan ibu apakah ada mempunyai hipertensi, lambung dan sejenisnya ispa? Nggak ada ya, nggak ada ya, normal ya, sehat semua. Baik. Kemudian untuk ibu ada anak pertama atau ini baru mau program hamil atau sudah punya anak? Baru mau ya, berarti sebelumnya belum punya anak ya? Iya. Baik. Ibu sebelumnya menggunakan KB atau tidak Ibu? Tidak. Nggak pakai KB enggak ya? Enggak. Baik. Untuk pola makannya gimana Ibu? Pola makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Nasi, lauk, sayuran, buah-buahan, camilan dan sejenisnya itu seimbang ya Ibu ya. Kemudian ada pantangan makannya Ibu atau alergi makanan? Enggak ada. Enggak ada ya. Untuk minum berapa kali Ibu? Berapa gelas sehari? Sehari sekitar 7-8 gelas. 7 sampai 8 gelas ya. Kemudian untuk BAB dan BAK-nya ya Ibu berapa kali kalau BAK? BAK-nya sekitar 4-5 kali. BAB-nya sehari sekali. Normal ya Ibu, ada masalah atau keluhan? Normal. Untuk BAK dan BAB? Normal semua, nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Kalau BAK warnanya normal ya Ibu, kuning, nggak kuning banget atau nggak terlalu putih banget ya Ibu. Kalau misal terlalu kuning itu atau warnanya dominan coklat itu artinya Ibu kekurangan air putih ya. Seperti itu. Kalau untuk tinjanya atau saat BAB
tidak terlalu keras ya ibu, itu yang normal seperti itu. Kemudian untuk personal hygiene ibu, untuk mandi, keramas, gosok gigi, ganti pakaian itu berapa kali? Untuk mandi sehari 2 kali, Ya. gosok gigi juga sama. Ya, Terus untuk keramasnya 3 kali 1 minggu. 3 kali 1 minggu. Ganti pakaian, celana dalam juga 2 kali sehari. 2 kali sehari ya ibu. Dan untuk pola istirahat dan tidurnya berapa kali ibu? Kalau maaf, berapa jam semalam? Semalam 8 jam. 8 jam ya. Kalau tidur siang? Tidur siang enggak. Enggak ya, enggak tidur siang. Ada keluhan ibu kalau mau tidur atau saat tidur mungkin susah tidur dan lain sebagainya? Enggak ada ya. Untuk aktivitas fisik dan olahraga, ibu aktivitas fisiknya ada apa sehari-hari itu ngapain aja ibu? Paling cuma masak sama bersih-bersih. Masak dan bersih-bersih ya. Kemudian untuk olahraga? Enggak ada. Enggak olahraga ya. Ibu ada kebiasaan merokok, minum alkohol, obat-obatan, jamu dan seks bebas? Enggak ada. Enggak ada ya. Baik. Berarti ibu sudah persiapan untuk hamil ya ibu ya? Sudah mempertimbangkan untuk keseluruhan, untuk biaya, kemudian untuk persiapan gizi ibu juga ya. Suami juga mengharapkan untuk kehamilan ini ya bu ya? Iya. Keluarga ibu dan keluarga suami, orang tua ibu dan orang tua suami juga setuju ya ibu ya? Iya. Umurnya banget. Baik. Setelah itu saya izin melakukan pemeriksaan fisik ya ibu. Nanti saya izin untuk tensi, ukur tinggi badan, berat badan dan sejenisnya ya ibu. Pertama ukur lila terlebih dahulu ya ibu, tangannya ditekuk. Baik. Aku pakai 25 normal ya ibu. Nilainya 25. Kemudian ukur tinggi badan ya ibu. Kakinya mepet ke tembok. Tingginya 150 ya ibu. Silakan ibu timbang. 43 kilo ya ibu. Silakan ibu duduk dulu. Baik. Yang selanjutnya di tensi ya ibu. Tensinya biasanya berapa bu? Biasanya Kisar sih. Tensinya biasanya berapa? biasanya 100 sih. 100-an, 120? 110-an. 110. Lemes aja tangannya. Tensinya normal ya ibu, 114/75. Normal ya. Inang ibu, selanjutnya ibu melakukan pemeriksaan ke laboratorium ya ibu. Nanti ibu di lab itu melakukan pemeriksaan HB. Golongan darahnya ibu udah tahu? Sudah. Apa? Oh, Berarti tidak usah melakukan pemeriksaan golongan darah ya. Kemudian gula darah sewaktunya juga. Nah, kemudian triple eliminasi HBsAg, HIV dan sifilis ya. iya. Silakan ibu ke laboratorium, nanti kalau sudah tinggal ketuk masuk lagi ke sini ya. Terima kasih Bu. Ya.
Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Ini sudah Bu? Sudah ya? Baik, saya bantu bacakan untuk hasil pemeriksaannya ya Bu. Nah, untuk HBI-nya Ibu normal ya Ibu 12,5. Kemudian untuk golongan darah tadi udah tahu ya, jadi tidak usah. Dan untuk gula darah sewaktunya 98. Normal semua ya Ibu. Untuk HBsAg, HIV dan sifilis itu negatif atau non reaktif ya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu Ibu, kita belajar bareng ya Bu. Nah, Ibu, selanjutnya kita belajar mengenai masa subur ya Ibu. Nah, di sini Ibu bisa lihat ada fase menstruasi ini ya. Ini fase menstruasi. Kemudian ini ada fase folikuler atau praovulasi. Kemudian ini fase ovulasi. Nah, jadi Ibu bisa melihat jaraknya sekitar 5 hari. Kemudian memasuki fase ovulasi ada sekitar 1 mingguan. Nah, di sini pada periode ini sel telur akan mati jika tidak dibuahi, maka akan mengalami menstruasi kembali ya Ibu. Nah, seperti ini. Nah, untuk fase masa subur ini ada di bagian fase ovulasi ini ya Ibu, yang berwarna biru ini. Nah, apabila Ibu haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian Ibu bisa lihat ya di kalender masa yang paling tinggi untuk berpeluang hamil itu di tanggal 13. Nah, jadi dari haid pertama itu hitungnya 13 hari, begitu ya Ibu ya, bisa dipahami. Kemudian puncak masa subur itu seperti yang tadi saya jelaskan terjadi pada 13 hari setelah hari pertama haid. Nah, sedangkan masa subur bisa terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut, begitu ya Ibu. Nah, ada pula tanda-tanda masa subur. Yang pertama ada perubahan lendir serviks ya Ibu. Dan pada masa subur karena cairan ini tuh bertekstur lengket ya Ibu dan kental. Nah, perubahan ini terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur menjadi berwarna bening dan lebih cair, begitu Ibu. Nah, kemudian tanda-tanda masa subur yang kedua itu dorongan seksualnya meningkat ya Ibu. Karena ini disebabkan karena adanya hormon estrogen dan progesteron itu meningkat sehingga meningkatkan hasrat seksual atau berhubungan, begitu ya. Kemudian juga ada temperatur tubuh meningkat dan payudara lebih lunak, begitu ya Ibu. Nah, karena adanya peningkatan hormon progesteron ketika masa subur itu akan memicu kenaikan suhu tubuh. Nah, maka cukup sulit ya Ibu untuk mengamati kenaikan masa subur apabila hanya dengan memperhatikan kenaikan suhu tubuh pada wanita. Nah, kalau cara yang payudara ini sebetulnya jarang digunakan ya Ibu, tapi Ibu bisa memahami ya Ibu hari-hari di mana berpeluang hamil lebih besar ya Ibu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, pada poin utamanya itu kuncinya 13 hari menjelang haid pertama, begitu ya Ibu. Nah, kemudian perempuan layak hamil itu idealnya dari umur 20 sampai 35 tahun. Nah, jika usianya kurang dari 20 tahun, itu lebih baik untuk menunda kehamilan. Nah, Ibu tadi usianya 24 tahun ya Ibu, berarti mencukupi. Kalau usianya kurang dari 30 tahun, juga itu disarankan untuk tidak program hamil kembali gitu. Karena jumlah anak yang disarankan itu kurang dari 3 atau 2 anak saja itu sudah cukup ya Bu, sesuai program KB atau BKKBN. Nah, apabila anak Ibu nanti sudah lebih dari 3 itu disarankan untuk tidak hamil kembali, begitu ya Bu. Nah, jarak kehamilan yang bagus itu juga lebih dari 2 tahun, begitu ya Bu. Karena Ibu harus juga mengenali tentang 4T ya Ibu. Yang pertama, terlalu tua, yang tadi saya jelaskan lebih dari 35. Kemudian terlalu muda, usianya kurang dari 20 tahun.
Kemudian terlalu dekat jarak kelahiran, tadi ya jarak kelahirannya lebih dari 2 tahun seharusnya. Kemudian terlalu banyak anak itu juga tidak boleh. Fakta itu ya Ibu harus dipegang dan dijadikan prinsip. Selanjutnya Ibu mengenai IMT atau indeks massa tubuh, itu normalnya 18,5 sampai 25 ya Ibu. Cara menghitungnya itu berat badan Ibu dibagi tinggi badan Ibu tapi dijadikan meter. Misal tadi Ibu tingginya 150 ya, berarti 1,5 dikuadratkan. Nah begitu, bisa dipahami ya Ibu? Bisa. Nah kemudian untuk kondisi kesehatan, idealnya tidak mempunyai masalah kesehatan ya. Jika mempunyai masalah kesehatan, tunda kehamilan dan anjurkan ditata laksana sampai sembuh dan terkontrol di bawah pengawasan gitu. Kalau emang Ibu punya masih sakit gitu, diusahakan Ibu untuk fokus pada kesembuhan Ibu terlebih dahulu. Kemudian tadi juga udah dicek HB, kemudian triple E, eliminasi juga ya, jantung, imun, kanker, stroke dan lain juga tidak mengalami ya Ibu. Nah kesehatan jiwa atau penyakit genetik juga insya Allah nggak ada ya Ibu. Selanjutnya proses kehamilan ya Ibu. Nah jadi proses kehamilan itu akan terjadi apabila terdapat saluran telur atau tuba falopi dari diri Ibu, kemudian adanya sel telur, adanya sperma dari suami ya. Nah, kemudian adanya rahim juga. Nah, kehamilan itu dapat terjadi bila sel telur yang matang dari perempuan itu dibuahi ya Ibu, dibuahi oleh sperma laki-laki. Gitu ya Bu. Ini nanti masuk melalui dinding rahim ya, nanti menuju ke sel telur ini. Nanti akan dibuahi oleh sel telur. Begitu ya Ibu, bisa dipahami? Bisa. Untuk tanda-tanda kehamilan itu yang pertama pastinya tidak mendapat menstruasi atau haid ya Ibu. Nah kemudian timbul rasa mual muntah-muntah, apalagi pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Kemudian tidak nafsu makan, dan ketika Ibu tes kehamilan itu hasilnya positif, dan pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung. Itu sekitar usia kehamilan 16 minggu gitu. Nah kemudian perut juga membesar ya Ibu, karena bertambahnya usia janin sehingga perut semakin membesar dan dirasakan gerakan janin juga. Nah apabila Ibu sudah merasakan tanda-tanda kehamilan, sebaiknya Ibu segera memeriksa diri ke petugas kesehatan ya Ibu, serta Ibu nanti akan mendapatkan buku KIA gitu ya. Nah saran saya sebaiknya Ibu nanti di rumah setiap kali Ibu mendapatkan menstruasi dicatat hari pertamanya dan hari terakhirnya ya Ibu. Nah nanti dibuat, dilingkari kalendernya atau Ibu mencatat khusus ya Ibu. Atau enggak Ibu punya Android atau HP, nah nanti Ibu bisa juga download aplikasi mengenai menstruasi di situ biar nggak lupa ya Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah yang tadi saya jelaskan Ibu mengenai kehamilan ideal. Nah kehamilan ideal ini itu adalah kehamilan yang diinginkan, direncanakan dan diharapkan oleh Ibu dan keluarga begitu ya. Kemudian kalau Ibu menginginkan mengenai kehamilan ini, artinya Ibu nanti juga akan memperhatikan mengenai tumbuh kembang si bayi ya. Berbeda ketika Ibu tidak menginginkannya. Nah ini yang tidak diinginkan, maka akibatnya bayi kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan nutrisi, gizi dan lain sebagainya ya Ibu. Bisa dipahami sampai di sini Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik. Nanti juga ketika Ibu hamil, kondisi emosional Ibu hamil itu berubah-ubah ya Ibu. Kalau hamil itu jadi mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, terus mudah marah juga, kehilangan semangat juga, terus merasakan perasaan yang mudah lelah, nggak mau makan, nggak bisa tidur nyenyak, nggak nyaman, terus merasa sesak. Nah hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisik ya Ibu ya. Kemudian nanti Ibu juga akan mengalami fase cemas terhadap perubahan-perubahan fisik Ibu, khawatir terhadap perkembangan bayi di dalam rahim,
khawatir bila bayinya meninggal atau cacat. Nah, itu wajar ya ibu kalau ibu memikirkan hal-hal tersebut. Yang penting nanti ketika ibu periksa di KIA, ibu dikasih asam fol atau vitamin dan lain sejenisnya, ibu wajib atau rajin untuk mengkonsumsinya, begitu ya bu. Nah kemudian kondisi emosional ibu hamil selanjutnya, ibu merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi, itu wajar ya ibu. Nah kemudian ingin terus diperhatikan, entah itu dengan suami atau dengan keluarga. Nah apalagi pada waktu mengidam ya, menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya, sehingga ibu merasa kalau makanan itu harus saya konsumsi. Nah, nanti juga bekerja sama dengan suami ya, semoga nanti suaminya bisa lebih memahami ibu ya. Ini suaminya nggak ikut ya, lagi di mana? Lagi kerja. Oh lagi kerja ya. Nanti ibu bisa dikomunikasikan dengan suami dan keluarga ya. Ya begitu ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum ada sih Bu. Belum ya. Baik, karena kondisi pemeriksaan fisik tadi alhamdulillah udah normal semua. Nanti silakan ini saya beri vitamin ya. Nanti silakan ibu ke kasir terlebih dahulu, kemudian mengambil vitaminnya di apotek ya. Silakan ibu. Ya, ini sudah ya Bu. Iya udah. Makasih Bu. Iya.